warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Selena Karina, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Buton semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Landasan Utama dan Pendekatan dalam Filsafat. Pendekatan-pendekatan dalam teori pendidikan. Pendidikan dapat dilihat dalam dua sisi, yaitu pendidikan sebagai praktik dan pendidikan sebagai teori. Pendidikan sebagai praktik yakni seperangkat kegiatan atau aktivitas yang dapat diamati dan disadari dengan tujuan untuk membantu pihak lain atau peserta didik agar memperoleh perubahan perilaku. Sementara pendidikan sebagai teori yaitu seperangkat pengetahuan yang telah tersusun secara sistematis yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan, dan meramalkan, mengontrol berbagai gejala dan peristiwa pendidikan, baik yang bersumber dari pengalaman-pengalaman pendidikan atau empiris maupun hasil perenungan-perenungan yang mendalam untuk melihat makna pendidikan dalam konteks yang lebih luas. Di antara keduanya memiliki keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Praktik pendidikan senyumnya berlandaskan pada teori pendidikan. Demikian pula teori-teori pendidikan senyumnya bercermin dari praktik pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam praktik pendidikan dapat mengimbas pada teori pendidikan. Sebaliknya, perubahan dalam teori pendidikan pun dapat mengimbas pada praktik pendidikan. Terkait dengan upaya mempelajari pendidikan sebagai teori dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Di antaranya yang pertama pendekatan sains, yang kedua pendekatan filosofi, yang ketiga pendekatan religi. Pendekatan sains yaitu pendekatan adalah suatu pengkajian pendidikan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan disiplin ilmu tertentu sebagai dasarnya. Cara kerja pendekatan sains dalam pendidikan yaitu dengan menggunakan prinsip-prinsip dan metode kerja ilmiah yang ketat baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, sehingga ilmu pendidikan dapat diiris-iris menjadi bagian-bagian yang lebih detail dan mendalam. Melalui pendekatan sains ini kemudian dihasilkan sains pendidikan atau ilmu dengan berbagai cabangnya, seperti satu, sosiologi pendidikan adalah suatu cabang ilmu pendidikan sebagai aplikasi dari sosiologi dalam pendidikan untuk mengkaji faktor-faktor sosial dalam pendidikan. Yang kedua, psikologi pendidikan, yaitu suatu cabang ilmu pendidikan sebagai aplikasi dari psikologi untuk mengkaji perilaku dan perkembangan individu dalam belajar. Ketiga, administrasi atau manajemen pendidikan adalah suatu cabang ilmu pendidikan sebagai aplikasi dari ilmu manajemen untuk mengkaji tentang upaya memanfaatkan berbagai sumber daya agar tujuan-tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. 4. Teknologi pendidikan adalah suatu cabang ilmu pendidikan sebagai aplikasi dari sains dan teknologi untuk mengkaji aspek metodologi dan teknik belajar yang efektif dan efisien. 5. Evaluasi pendidikan adalah suatu cabang ilmu pendidikan sebagai aplikasi dari psikologi pendidikan dan statistika untuk menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa. 6. Bimbingan dan konseling adalah suatu cabang ilmu pendidikan sebagai aplikasi dari beberapa disiplin ilmu seperti sosiologi, teknologi, dan terutama psikologi. Tentunya masih banyak cabang-cabang ilmu pendidikan lainnya yang terus semakin berkembang yang dihasilkan melalui berbagai kajian ilmiah. Yang kedua yaitu pendekatan filosofi. Pendekatan filosofi yaitu suatu pendekatan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan metode filsafat. Pendidikan membutuhkan filsafat karena masalah pendidikan tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan semata yang hanya terbatas pada pengalaman. Dalam pendidikan akan muncul masalah-masalah yang lebih luas, kompleks, dan lebih mendalam yang tidak terbatas oleh pengalaman indrawi maupun fakta-fakta faktual yang tidak mungkin dapat dijangkau oleh sains. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah tujuan pendidikan yang bersumber dari tujuan hidup manusia dan nilai sebagai pandangan hidup.
Nilai dan tujuan hidup memang merupakan fakta, namun pembahasannya tidak bisa dengan menggunakan cara-cara yang dilakukan oleh sains, melainkan diperlukan suatu perenungan yang lebih mendalam. Cara kerja pendekatan filsafat dalam pendidikan dilakukan melalui metode berpikir yang radikal, sistematis, dan menyeluruh tentang pendidikan, yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 model. Yang pertama, model filsafat spekulatif, yang kedua, model filsafat preskriptif, yang ketiga, model filsafat analitik. Filsafat spekulatif adalah cara berpikir sistematik tentang segala yang ada, merenungkan secara rasional atau spekulatif seluruh persoalan manusia dengan segala yang ada di jalan raya ini, dengan asumsi manusia memiliki kekuatan intelektual yang sangat tinggi dan berusaha mencari dan menemukan hubungan dalam keseluruhan alam berpikir dan keseluruhan pengalaman. Filsafat deskriptif berusaha untuk menghasilkan suatu ukuran atau standar penilaian tentang nilai-nilai penilaian tentang perbuatan manusia. Penilaian tentang seni menguji apa yang disebut baik dan jahat, benar dan salah, bagus dan jelek, nilai suatu benda pada dasarnya inherent dalam dirinya, atau hanya merupakan gambaran dari pikiran kita. Dalam konteks pendidikan, filsafat deskriptif memberi resep tentang perbuatan atau perilaku manusia yang bermanfaat. Filsafat analitik memusatkan pemikirannya pada kata-kata, istilah-istilah, dan pengertian-pengertian dalam bahasa, menguji suatu ide atau gagasan untuk menjernihkan dan menjelaskan istilah-istilah yang dipergunakan secara hati dan mencenderung untuk tidak membangun suatu mazhab dalam sistem berpikir. Terdapat beberapa aliran dalam filsafat, di antaranya idealisme, materialisme, realisme, dan pragmatisme. Aplikasi aliran-aliran filsafat tersebut dalam pendidikan kemudian menghasilkan filsafat pendidikan yang selaras dengan aliran-aliran filsafat tersebut. Filsafat pendidikan akan berusaha memahami pendidikan dalam keseluruhan, menafsirkannya dengan konsep-konsep umum yang akan membimbing kita dalam merumuskan tujuan dan kebijakan pendidikan. Dari kajian tentang filsafat pendidikan selanjutnya dihasilkan berbagai teori pendidikan, di antaranya 1. Perennialisme, 2. Esensialisme, 3. Progresivisme, dan 4. Rekonstruktivisme. Perennialisme lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran, dan keindahan daripada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang menganut paham ini menekankan pada kebenaran absolut, kebenaran universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini lebih orientasi ke masa lalu. Esensialisme menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Matematika, sains, dan mata pelajaran lainnya dianggap sebagai dasar-dasar substansi kurikulum yang berharga untuk hidup di masyarakat. Sama halnya dengan perennialisme, esensialisme juga lebih berorientasi pada masa lalu. Eksistensialisme menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Untuk memahami kehidupan, seseorang mesti memahami dirinya sendiri. Aliran ini mempertanyakan bagaimana saya hidup di dunia, apa pengalaman itu. Progresivisme menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual yang berpusat pada peserta didik atau variasi pengalaman belajar dan proses. Progresivisme merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik aktif. Rekonstruktivisme merupakan elaborasi lanjut dari aliran progresivisme. Pada rekonstruktivisme, peradaban manusia masa depan sangat ditekankan. Di samping menekankan tentang perbedaan individual, seperti pada progresivisme, rekonstruktivisme lebih jauh menekankan tentang pemecahan masalah, berpikir kritis, dan sejenisnya. Aliran ini akan mempertanyakan untuk apa berpikir kritis, memecahkan masalah, dan melakukan sesuatu. Penganut aliran ini menekankan pada hasil belajar daripada proses. 3. Pendekatan religi.
Pendekatan religi yaitu suatu pendekatan untuk menyusun teori-teori pendidikan dengan bersumber dan berlandaskan pada ajaran agama dalam berisikan keyakinan dan nilai-nilai tentang kehidupan yang dapat dijadikan sebagai sumber untuk menentukan tujuan, metode, bahkan sampai dengan jenis-jenis pendidikan. Cara kerja pendekatan religi berbeda dengan pendekatan sains maupun filsafat, di mana cara kerjanya bertumpukan sepenuhnya kepada akal atau rasio. Dalam pendekatan religi, titik tolaknya adalah keyakinan atau keimanan. Pendekatan religi menuntut orang meyakini dulu terhadap segala sesuatu yang diajarkan dalam agama, baru kemudian mengerti, bukan sebaliknya. Terkait dengan teori pendidikan Islam, Ahmad Tafsir 1992 dalam bukunya Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam menyebutkan dasar ilmu pendidikan Islam yaitu Al-Quran, hadis, dan akal. Al-Quran diletakkan sebagai dasar pertama dan hadis Rasulullah SAW sebagai dasar kedua. Sementara akal digunakan untuk membuat aturan dan teknik yang tidak boleh bertentangan dengan kedua sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan hadis, yang memang telah terjamin kebenarannya. Dengan demikian, teori pendidikan Islam tidak merujuk pada aliran filsafat buatan manusia yang tidak terjamin tingkat kebenarannya. Baik, sekian dari pemaparan